Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Mailani Ismayanti. Perkenalkan, nama saya Syafatul Nisa. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahul Akilah. Kami dari kelas 8D akan menyajikan sebuah berita tentang pendidikan. Sebelum kami menyajikan sebuah berita, kalian harus mengetahui pengertian berita dan unsur 5W plus 1H, Yaitu what artinya apa, where artinya di mana, when artinya kapan, who artinya siapa, why artinya mengapa, dan how artinya bagaimana. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan anak. Saat ini, dunia digegerkan oleh wabah virus corona atau COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kebijakan utamanya adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat, bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam 577.305.660 pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia. Seperti kebijakan yang diambil berbagai negara yang terdampak penyakit COVID-19, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar online atau belajar dari rumah dengan pendampingan orang tua. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas, teknik proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Menyikapi kondisi seperti itu, pihak sekolah seyogyanya memberikan kebijaksanaan, misalnya dengan memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, dampak lain dirasakan oleh peserta didik dari belajar di rumah adalah beban pelajaran terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan cepat. Kalaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui pesan aplikasi WhatsApp, itu dirasakan tidak cukup waktu dan yang paling mudah diamati oleh orang tua peserta didik. Belajar mengajar dari rumah juga membuat peserta didik menjadi bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru. Karena itu, dengan belajar di rumah, orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi putra-putrinya, terutama jika mereka masih usia prasekolah dasar dan sekolah dasar. Karena di usianya sifat mereka unik, energik, aktif, manja, dan egosentris, keakuan tinggi. Disinilah orang tua seyogyanya dapat menyelami karakter putra-putrinya sehingga pendampingan proses pembelajaran dari rumah berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Pembelajaran di rumah memungkinkan sebagian orang tua stres dalam mendampingi anak apabila kurang memahami karakter anak. Orang tua merasa bahwa anak susah diatur, maunya main saja, malas belajar. Selain menghadapi perilaku anak dalam mendampingi belajar di rumah, orang tua juga dituntut dapat menjelaskan banyak hal terkait dengan materi pelajaran. Sementara tidak semua orang tua siap untuk itu. Belum lagi jika anaknya banyak dan orang tua harus bekerja untuk mencari nafkah, orang tua menjadi lebih pusing. Tak jarang ditemukan orang tua memberikan pendampingan belajar kepada putra-putrinya dengan cara keras, mengancam, memaksa kehendakan, atau bahkan dengan memukul jika anaknya tidak menurut. Jika hal ini terjadi setiap hari, maka ini akan menjadikan momok bagi anak dalam belajar. Meskipun tujuan orang tua baik supaya anak disiplin dan pandai, pola asuh yang demikian akan membentuk anak menjadi penakut, pemalu, pendiam, gemar melanggar aturan, pendendam, dan kurang memiliki inisiatif. Sebab itu orang tua harus berhati-hati dalam
melakukan pendekatan selama mendampingi anak belajar di rumah. Orang tua seyogyanya dapat memperlakukan anak dengan kasih sayang, sabar, menerima anak apa adanya, tidak menghakimi, tidak melaksanakan tindakan, memberikan kebebasan dan menghargai, serta toleransi putra-putrinya. Dengan demikian tidak akan ditemukan momok pendidikan yang menakutkan, sebaliknya akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan selama belajar di rumah.